Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimina wal muslimat rahimakumullah. Pada bulan Ramadan, kita diberikan kesempatan yang mulia untuk mengkhatamkan Al-Quran, yakni membaca dan menyelesaikan seluruh isi Al-Quran dalam waktu 1 bulan. Selain sebagai ibadah yang dianjurkan, membaca dan mengkhatamkan Al-Quran juga memiliki banyak keutamaan yang ditegaskan dalam hadis-hadis Nabi SAW serta dalam dalil-dalil Al-Quran itu sendiri. Qala Rasulullah SAW, afdalu ibadah ummati qiraatil Qur'an. Sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Kedua hadis ini menggambarkan betapa mulianya amalan membaca dan mempelajari Al-Quran serta mengajarkannya kepada orang lain. Dengan mempelajari Al-Quran, kita dapat meningkatkan pemahaman kita terhadap ajaran Allah dan mengajarkannya kepada orang lain, sehingga kita bisa menjadi sebaik-baik manusia sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Selain itu, di dalam hadis riwayat Muslim juga disebutkan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran sebab ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Hal ini merupakan salah satu anugerah dari Allah yang patut kita kejar dan kita manfaatkan pada bulan suci Ramadan. Namun, jika kita masih malas untuk membuka dan membaca Al-Quran, maka jangan harap untuk bisa mendapatkan syafaat dari Al-Quran di yaumil akhir nanti. Ma'asyiral muslimina wal muslimat hafizakumullah. Selain sebagai pemberi syafaat di yaumil akhir nanti, Al-Quran juga dapat menenangkan hati kita. Sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman akan memiliki hati yang tenang dan tentram jika selalu ingat kepada Allah. Maka ingatlah, karena hanya dengan mengingat Allah lah hatimu menjadi tentram. Selain sebagai pemberi syafaat di yaumil akhir nanti, Al-Quran juga dapat memberikan ketenangan pada hati kita. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman akan memiliki hati yang tenang dan tentram jika selalu ingat kepada Allah. Maka ingatlah, karena hanya dengan mengingat Allah lah hatimu menjadi tentram. Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran sebagai zikir pengingat kita kepada Allah dapat memberikan ketenangan pada hati kita. Dengan mengkhatamkan Al-Quran, kita dapat memperoleh ketenangan dan ketentraman, serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka amat rugilah orang-orang yang masih malas membaca Al-Quran, apalagi sampai meninggalkan Al-Quran. Sebagaimana yang ditafsirkan dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 1, bahwasanya jika seorang muslim meninggalkan Al-Quran, maka orang tersebut akan menjadi umat yang terbelakang, umat yang bodoh, dan umat yang miskin. Na'udzubillah. Jadi saudara-saudara sekalian, marilah kita manfaatkan kesempatan kita pada bulan Ramadan ini untuk mengkhatamkan Al-Quran. Mari membaca, mari mempelajari, dan mari mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, serta tak lupa mengajarkannya kepada orang lain. Semoga Allah memberikan ampunan, berkah, dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ana asif minal khata'. Syukran ala ikhtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.